Bab 245. Chen Ye datang ke Yingqing, dan dia masih koma. Prajurit jiwa naga di samping berkata, "Instruktur, akankah sesuatu terjadi pada kapten?" Chen Ye menggelengkan kepalanya, "Tanpa izinku, Raja Yama tidak bisa mengambil nyawa Yingqing." Setelah dia selesai berbicara, jejak truki beredar di tangannya, dan truki terkondensasi menjadi jarum qi, yang langsung dimasukkan ke titik akupuntur Yingqing. Kemudian Chen Ye menekankan kedua jarinya di alis Yingqing, dan aliran qi sejati mengalir ke tubuhnya. Itu lebih seperti arus hangat yang menembus tubuh Yingqing. Wajah Yingqing akhirnya memiliki sedikit darah. Meskipun pil pengumpul darah dapat membantu Yingqing memadatkan darah, dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan masih perlu pergi ke rumah sakit untuk transfusi darah. Darah tidak dapat dihasilkan dari udara tipis, yang juga tidak mungkin dicapai dengan pil obat. Setelah beberapa saat, Yingqing membuka matanya. Ketika dia melihat Chen Ye, matanya menyusut, dan kemudian dia akan berdiri dan dengan hormat berkata, "Tuan Ye, jangan bergerak, tubuhmu masih sangat lemah." Perintah Chen Ye. "Ya, Tuan Ye." Mata Yingqing hanya bersyukur. Dia tahu bahwa komando jiwa naga sedang dalam penyergapan, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Sekarang semua orang telah diselamatkan. Satu-satunya penjelasan adalah pemuda yang tak tertandingi ini. "Tuan Ye, terima kasih telah membantuku." Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yingqing masih mengucapkan kalimat ini. Chen Ye berdiri dan tersenyum, "Saya tidak punya banyak teman, Anda dihitung sebagai satu. Jika Anda mati, saya tidak akan bahagia." Sebuah kalimat sederhana membuat tubuh Yingqing terkejut. Rasa emosi menyerang. Untuk semuanya hari ini, dia tidak menyesal. Dia bersumpah mulai sekarang, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Chen Ye dan orang-orang di sekitarnya. Sudah hampir waktunya, hubungi Dragon Soul dan biarkan mereka menjemputmu. Kamu masih membutuhkan transfusi darah. Yingqing mengangguk dan berkata kepada seorang prajurit jiwa naga di sampingnya, "Hubungi jiwa naga dan biarkan kapal terdekat datang kepada kita." Segera, jiwa naga mengirim kapal untuk menjemput orang-orang yang diberitahukan oleh Angkatan Laut Huaxia. Tepat ketika kelompok itu hendak meninggalkan kapal yang ditinggalkan, telepon berdering. Chen Ye berhenti, matanya tertuju pada Nakamura Taiye, dan suara itu datang darinya. Pada saat ini, mata Nakamura Taino memutih dan dia hampir mati kesakitan. Chen Ye mengeluarkan ponselnya, meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia menekan tombol jawab, dan perubahan kehidupan terdengar. "Bagaimana kemajuannya?" "Beberapa orang Cina jelek." Chen Ye samar-samar bisa menebak bahwa pihak lain harus menjadi orang di belakang masyarakat Wu Huang. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Ambil Kitano." Pria di ujung telepon itu jelas terkejut ketika dia mendengar suara itu, dan kemudian menjadi dingin. "Siapa kamu? Di mana Nakamura Taino?" "Siapa aku?" Chen Ye mendengus dingin, "Akulah yang akan membunuhmu." "Chen Ye." Ragu-ragu sejenak di ujung telepon yang lain, katanya. Tapi telepon ditutup. Chen Ye memberikan telepon kepada orang dari jiwa naga, dan dia harus dapat menganalisis sesuatu yang berguna. Yingqing dibantu oleh orang-orang Dragon Soul, tetapi semua orang menemukan bahwa Chen Ye tidak punya rencana untuk naik perahu. "Tuan Ye, Anda tidak akan kembali ke Cina bersama kami?" Suara lemah Yingqing terdengar. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian kembali dulu, aku masih punya banyak hal untuk ditangani." Masyarakat Wu Huang adalah ancaman. Dia tidak berniat untuk mengejarnya terakhir kali, tetapi kali ini pihak lain secara langsung mengancam dirinya dengan 10 nyawa dari jiwa naga. Bagaimana jika lain kali? Dia tidak ingin membawa ancaman ini ke Huaxia. Tidak terlalu jauh dari pulau di mana Wu Huang Society berada, karena di sini, mari kita hapus bersama. Hindari mimpi malam yang panjang. Yingqing menebak sesuatu dan berkata, "Tuan Ye, masyarakat Wu Huang tidak sesederhana yang Anda pikirkan, Anda pergi sendiri. Saya khawatir itu akan berbahaya, dan Kitano Takeshi dari masyarakat Wu Huang sangat kuat, dan jiwa naga sangat kuat. Melawannya, evaluasinya sangat berbahaya, tolong pikirkan lagi Tuan Ye." Chen Ye mengabaikan Yingqing. Yingqing sedikit cemas. Dia memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, "Tuan Ye, besok adalah hari di mana kamu dan Fang Zongxin setuju. Haruskah kita menunggu akhir dari platform seni bela diri dan pergi ke Kaisar Bela Diri? Masyarakat bersama." Baru pada saat itulah Chen Ye mengingat kesepakatan platform seni bela diri, tetapi dia masih menolak Yingqing dan pergi ke sisi lain. Yingqing melihat punggung Chen Ye yang mundur dan tenggelam dalam kontemplasi. Meskipun Chen Ye sangat kuat, sangat berbahaya menghadapi kekuatan besar sendirian di negara asing.
Dia juga tahu karakter Chen Ye. Begitu orang ini memutuskan, diperkirakan 9 sapi tidak akan bisa menariknya kembali. Sekarang saya hanya bisa menghubungi kepala desa, lagi pula, Huaxia masih menyembunyikan beberapa kekuatan di sana. Ayo berlayar dan kembali ke Provinsi Jiangnan. Persimpangan Laut Taiping dan Laut Cina Timur. Sebuah negara pulau. Sebuah bangunan kuno, Istana Kaisar Yasukuni. Ini hampir merupakan tempat paling suci di negara kepulauan. Pada awal setiap tahun, banyak orang dari negara pulau akan berlutut di luar aula Kaisar dan mencari perlindungan Kaisar Wu. Para jenderal, pejabat, dan bahkan Perdana Menteri negara pulau tidak terkecuali. Disinilah kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di Istana Kaisar, seorang pria mondar-mandir. Itu Takeshi Kitano. Sejak panggilan itu, dia selalu memiliki firasat buruk, dan untuk beberapa alasan, perasaan ini semakin kuat. Pasti ada yang salah dengan orang-orang itu. Rencana yang awalnya mulus ini benar-benar salah. Sialan. Dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa barang dari lemari. Dia ingin melakukan ramalan untuk dirinya sendiri, tetapi menemukan bahwa benda itu rusak segera setelah dia mengeluarkannya. Bencana yang hancur. Hidup dan mati tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin? Apakah saya ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri dari level ini? Wajahnya sedikit pucat, dan ketika dia mencapai wilayahnya, dia semakin percaya pada hal semacam ini. Kuncinya adalah dia telah mencoba berkali-kali, dan tidak ada kesalahan. Mungkinkah kali ini tim kekuatan besar dari Biro Seni Bela Diri Huaxia datang untuk berurusan dengannya? Mereka menandatangani perjanjian saat itu dan tidak saling mengganggu. Bisakah kelompok orang ini ingin menghancurkan mereka? Ini yang paling dia takutkan. Jika keberadaan 10 besar di peringkat Grandmaster Huaxia digabungkan untuk menghadapinya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia memaksa dirinya untuk tenang, duduk bersila, dan ki hitam yang melonjak di tubuhnya membuat jantungnya berdebar. Dia hanya bisa memasuki kondisi kultivasi, setidaknya biarkan kondisinya mencapai puncak. Begitulah cara Anda bisa bertarung. Ke dalam malam. Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju Istana Kaisar Yasukuni. Aura ganas terpancar dari tubuhnya. Dia bersiap untuk yang terbaik dan yang terburuk. Tiba-tiba, seorang gadis dengan tubuh montok jatuh ke arah Chen Ye, dan Chen Ye berbalik ke samping dan menghindari secara langsung. Gadis itu menutupi dadanya dan bergumam, seolah-olah dia sedikit tidak bahagia. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan dan meraih tangan Chen Ye, kata-kata dingin Chen Ye bergema di langit. Pergi. Atau mati. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh gadis itu tercengang, dan dia melirik kaku ke beberapa pria kekar di gang. Dalam sekejap, beberapa pria kekar berhenti di depan Chen Ye. Pembunuhan terungkap. Bab 246. Jelas, ini adalah sentuhan khas porselen, dan Chen Ye telah melihatnya beberapa kali di berita, biasanya orang-orang ini adalah geng lokal. Orang-orang itu menunjukkan pisau yang menyilaukan di tangan mereka. Tepat saat mereka akan berbicara, Chen Ye melangkah. Gelombang udara yang kuat berguling. Detik berikutnya, tubuh orang-orang itu menabrak langsung ke dinding, darah mengalir. Saya tidak tahu hidup dan mati. Gadis pulau itu juga tercengang. Chen Ye mengabaikan orang-orang ini, mereka hanya semut. Dia melangkah ke Istana Kaisar Yasukuni di kegelapan malam. Pada saat ini, hanya ada beberapa penjaga kuat di luar Istana Kaisar Jingguo. Karena tidak ada yang berani melakukannya di pangkalan Wuhuang Society. Pembangkit tenaga itu jelas menemukan Chen Ye, dan tepat ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, Chen Ye mengangkat tangannya, seperti kilat, secepat angin, dan menggenggam leher lawan dengan 5 jarinya. Retak. Dengan suara, itu langsung pecah. Ekspresi dua prajurit lain dari Martial Emperor Society berubah drastis, dan mereka tiba-tiba menghunus pedang samurai mereka, tetapi sebelum pedang itu terhunus, 2 bilah angin yang sangat menakutkan ditembakkan. Dalam sekejap, suara renyah itu seperti petasan, beriak di udara. Dada mereka sepertinya meledak terbuka. Jatuh dalam genangan darah. Chen Ye melihat ke pintu di depannya, mencibir, mengangkat kakinya, dan meledak dengan energi yang kuat.
Energi yang kuat. Pintunya rusak. Berubah menjadi serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya. Suara ini terlalu keras. Hampir seketika, lampu istana kekaisaran Yasukuni berkedip. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Bodoh. Meskipun saya tidak tahu identitas Chen Ye, mereka yang berani membunuh orang di istana Kaisar Jingguo pastilah musuh. Energi dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Seperti jaring besar, menutupi langit dan matahari. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Chen Ye. Pedang pembunuh naga melonjak dengan darah, seolah bersiap untuk pertempuran. Pergi ke yang pertama, mati. Kata-kata sedingin es bergema di seluruh rumah, membuat orang berdebar-debar. Suhu seluruh ruangan turun tiba-tiba, dan aura pembunuh yang dingin menyelimuti sekeliling, menyebar dan kuat. Dia ingin memberi kelompok itu beberapa peluang. Tetapi kelompok orang ini tidak menghargainya sama sekali, mata mereka hanya membunuh. Membunuh pedang naga, membuat kembali pedang yang patah, aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, tapi tunjukkan padaku hari ini. Setelah kata-kata itu jatuh, energi sejati Chen Ye dipadatkan, dan pedang pembunuh naga langsung mengeluarkan cahaya pedang asli setinggi 5 atau 6 kaki, dan energi pedang mengamuk dan mengamuk. Pada saat ini, Chen Ye mendominasi, pada saat ini, Chen Ye tak terbendung. Cahaya pedang yang menakutkan merobek udara, menyebabkan seluruh aula bergetar. Niat pedang meraung, dan gelombang udara meraung. Paf engah. Selusin prajurit kuat dari masyarakat kaisar bela diri yang mendekat tidak bisa menahan energi pedang dari pedang pembunuh naga. Pedang Ki meluap, dan kemanapun ia lewat, ada kekacauan dan darah. Sangat menakutkan. Chen Ye melirik pedang pembunuh naga di tangannya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama, dan berkata, aura pembunuhanmu persis seperti yang aku inginkan. Mulai hari ini, aku akan membiarkanmu dan aku memasuki sejarah seni bela diri. Bersama-sama. Chen Ye memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan masuk ke dalam. Kali ini, tidak ada yang berani melangkah maju. Bunuh selusin orang dengan satu pedang. Bagaimana melawan ini? Ini benar-benar situasi yang menghancurkan. Tiba-tiba, beberapa pria kuat dengan aura menakutkan bergegas keluar dan meraung, ada yang salah dengan pedang di tangan putra ini, ayo naik bersama dan ambil pedang itu. Detik berikutnya, satu demi satu niat membunuh melonjak. Sangat cepat. Seperti guntur. Seperti kilat. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak ada yang bisa mengambil pedangku. Tidak ada. Matanya merah darah, dan niat pedang berkedip dingin, sedingin haus darah. Pada saat ini, gerakan kematian mulai dikomposisikan, dan musik kematian yang penuh gairah dinyanyikan di sini. Hantu Chen Ye Changlong berenang, meninggalkan bayangan di kerumunan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya semua menabrak bayangan. Kemudian, di detik berikutnya, pedang pembunuh naga muncul. Cahaya pedang berkedip, momentumnya seperti pelangi, dan itu darah lagi. Setelah 5 menit. Di atas aula, ada semua mayat, darah mengalir ke sungai. Pada saat yang sama. Jauh di dalam istana Kaisar Yasukuni. Orang kuat yang terluka dari masyarakat Wuhuang langsung mendobrak pintu Kitano Takeshi. Tuan, sesuatu terjadi. Kitano Takeshi tiba-tiba membuka matanya, dia tahu betul bahwa sudah waktunya untuk datang. Dia memegangnya dengan 5 jari, dan pedang sederhana yang tergantung di dinding jatuh langsung ke telapak tangannya. Ada berapa pembangkit tenaga listrik Cina? 20 atau 50? Jika ada 50 pembangkit tenaga listrik teratas dari Huaxia, dia mungkin bahkan tidak memiliki hak untuk menolak. Adapun 20, dia masih harus memiliki kekuatan untuk bertarung. Orang kuat dari masyarakat Wuhuang menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, tidak sama sekali. Hah? Kitano Takeshi merasa ada yang tidak beres, mungkinkah ada 100 orang? Pria itu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, Tuan, hanya ada 1 orang. Seorang pemuda dan pedang. Hampir membunuh 100 anggota masyarakat Wuhuang kita. Apa? Seru Kitano Takeshi, matanya penuh horor. Menginjak istana Kaisar Yasukuni sendirian? Ratusan orang juga dipenggal. Hei! Dia menarik napas. Tidak ada lagi keraguan, langkah hantu melonjak di bawah kaki Anda, dan langsung pergi keluar. Dia akan keluar ketika pintu terbuka. Sosok Chen Ye muncul langsung di depan mata. Kitano Takeshi terkejut, dan secara alami mengenali Chen Ye. Tuan, ini dia. Dia membunuh hampir semua orang di luar sendirian, Anda harus bertanggung jawab atas kami. Kata Marshal Emperor Society yang terluka. Kitano Takeshi melihat sekeliling dan tidak menemukan orang lain, dia menghela nafas panjang lega. Meskipun putra ini sangat kuat, tetapi satu, dia masih bisa menghadapinya.
Nak, mengapa kamu ingin menghancurkan masyarakat Wuhuangku? Chen Ye memegang pedang pembunuh naga di tangannya, ditutupi dengan kedinginan, dan seluruh rumah tampaknya memiliki lapisan es. Saya memberitahu bayangan itu hari itu, jika orang-orang Anda berani melangkah ke Cina setengah langkah, saya akan melihat satu membunuh yang lain. Saya tidak berharap Anda bertindak sejauh itu untuk memindahkan orang-orang Cina, dan dosanya adalah tak termaafkan. Juga, saya tidak suka ancaman, saya hanya suka membunuh ancaman. Kitano Takeshi terkejut, dia tidak menyangka anak ini begitu sombong, pedang kuno di tangannya terhunus. Melompat. Baga. Kamu membunuhku begitu banyak prajurit dari Martial Emperor Society, dan kamu juga tinggal di sini untukku. Cahaya pedang yang terwujud seperti komet melintasi langit, cahaya yang menyilaukan bersinar di setiap inci ruang, aura yang tak tertandingi diaduk dengan keras, dan itu tak terkalahkan. Dalam sekejap, dia datang ke Chen Ye. Begitu pedang itu keluar, sedikit kejutan muncul di mata Chen Ye. Kekuatan Kitano Takeshi sangat kuat. Setidaknya dia jauh lebih baik dari dirinya dalam hal nafas saja. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, energi sejatinya mengembun, dan pedang pembunuh naga langsung menuju cahaya. Bergemuruh. Mendominasi, siapa yang akan bersaing denganmu? Bentrokan tajam diikuti oleh pop dan penetrasi yang membosankan. Gelombang udara yang kuat langsung terguncang. Deng deng deng. Chen Ye mundur 6 langkah, darahnya melonjak. Dan Takeshi Kitano tidak mundur, dia sangat kuat. Pada saat ini, Chen Ye sedikit terkejut, karena Kitano Takeshi tidak hanya jauh melampaui wilayah kecilnya sendiri. Dia di depan dirinya sendiri oleh seluruh dunia besar. Reuni. Ini adalah pembangkit tenaga listrik pemisahan dan reuni pertama yang dia temui